semua ini? Apa Pak Ketua? Pak Ketua nggak tahu? Campuran, Pak. Campuran. Campuran. Kayak pedagang aja. Pedagang apa Pak? Pedagang campuran. Ada paku Pak, ada kaos kaki. Oke, good. Ya, ya saya bukain dulu ini saya ya. Biar kita saya memperkenalkan diri dulu supaya Anda juga ikut memperkenalkan diri nanti. Oke. Oke, kita berada di agenda 2. Berarti agenda 1 sudah. Agenda 2 ini pun Anda juga sudah sebetulnya karena Anda dinyatakan lolos dari MUC, artinya sudah oke. Saya tinggal gangguin Anda aja satu-satu. Ngapain mau saya jelasin apa? Anda sudah tahu. Nanti saya jelasin berakhlak adalah gitu, Anda teriak. Sudah Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kalau saya nggak jelasin juga nanti saya nggak dibayar sama ibu itu tadi. Ini saya. Oke, ini saya. Nama saya itu sudah jelas. Tadi disebutkan Bambang Sunario. NIP saya jangan terlalu lama lihat tahun lahir saya. Nanti bingung pakai kalkulator harus ngitung umur saya. Nggak usah dihitung-hitung, biarin aja. Biarin habis sendiri itu umur. Kan gitu. Saya Widya Iswara, ahli utama di kantornya itu tadi itu. Ibu Niswati. Saya tukang insinyur aslinya. Saya lulus Anda belum lahir, pastinya juga. Oke, kenapa aku lari ke sana? Oke, ini saya tukang insinyur. S2 saya masih linear dari situ ke situ, walaupun saya sudah berbicara tentang urusan kebumian, geotechnical engineering, geoteknik, tapi ada engineeringnya, jadi masih nyambung. Urusan bumi yang dipakai untuk konstruksi, yang mempengaruhi konstruksi, ada gempa, ada likuifaksi, ada macam-macam deh pokoknya di situ. Nah, ada cacing juga karena sejarah bumi harus lengkap gitu. Ini nomor telepon saya, juga nggak penting-penting amat mungkin ya. Ini email saya, cuma ngasih tahu aja saya punya email loh, walaupun gratis gitu. Oke, kira-kira itu. Ngapain saya di sini? Saya harus jelasin. Sebelum saya tagih nama Anda satu-satu. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Deskripsi singkat dari pembelajaran kita ini, Anda pastinya juga sudah paham karena Anda sudah dari MOC. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Jadi nilai-nilainya Anda sudah paham apa itu, kemudian bagaimana menggambarkan nilai itu mungkin juga Anda sudah paham sekali. Untuk apa nilai-nilai itu, supaya Anda jadi ASN yang bagaimana, Anda juga pastinya sudah dari emosi. Cuman saya concern pada yang warna merah itu, internalisasi. Jadi saya menemani Anda dalam 4 hari. Berapa hari ya? Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, sampai Selasa ketemu lagi kita dalam konteks internalisasi, menginternalisasi apa yang Anda baca. Anda membaca ya, di emosi kemarin, dites dan paham, itu baru botnya. Terlepas Anda dari sudah paham, sudah masuk di dalam sanubari Anda, tapi kami masih menganggap itu adalah botnya. Apa itu? Apa itu berakhlak? Kenapa harus berakhlak?
ada di mana letaknya smart ASN dengan berakhlak, smart government, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya adalah menginternalisasi. Ada yang bisa ngasih clue saya internalisasi itu apa? Penyatuan sikap. Penyatuan sikap. Oke. Disatukan dengan apa? Fikri. Fikri. Fikri, kamu tahu artinya fikri itu apa? Pak, Apa? tahu Pak, Apa pikiran. fikri? Pikiran. Wah, hebat sekali. Kamu yang kelihatan pemikir. Sampai kurus gitu. Kamu kurus ini karena kepikiran atau karena puasa? Kayaknya karena kepikiran. Kamu apa? Profesimu apa? Aku guru IPA, Fikri. Pak. Guru IPA. Guru IPA. Iya. Kelas berapa? Semua kelas, Pak, karena disatap. Di Satap itu SMP. Iya, Pak. SMP. Iya. Oke. Guru IPA SMP ya. Good. Keren. Ya, ada yang ingin menambah? Fikri bilang kesatuan sikap. Menanamkan suatu kepercayaan. Ini siapa ini yang berbicara ini? Kenapa suaranya gitu? Siapa? Kenapa mic-nya? Ya. Kalau dia pakai mic, extra mic ya, pakai itu. Coba kalau bicara langsung, coba nggak pakai itu karena suaranya Oh. Coba langsung, bisa nggak? Dicoba. Kayaknya itunya colokannya lagi kayak punyanya Ibu Nis. Bunyi Ibu Nis mati, kasihan dia senyum-senyum tapi nggak bisa ngomong. Kamu juga ada suaranya, Nis. Jangan-jangan punyanya Nis yang kruk-kruk. Enggak apa, enggak. Ya punya Nis yang ternyata yang bunyi-bunyi gitu. Kalau dia, coba 1, 2, 3, kalau dia. Ya, halo. Masih bermasalah nih mic-nya ini. Kenapa? Pak, mohon izin dulu Pak, mau ambil yang satunya. Oke, silakan. 2 hari ya, nggak apa-apa. Izinnya 2 hari. Ada yang ingin ngasih tahu saya dan teman-temannya untuk internalisasi? Nggak apa-apa, salah, biasa-biasa aja. Oke, silakan. Selfie. Tapi sebelum jangan punya saya kok. Selfie kok sama ya? Enggak. Saya tanya Fikri, suara selfie. Iya, Pak. Pecah nggak suara selfie? Enggak, Pak. Tidak ya? Berarti punya saya nih yang bermasalah. Coba. Jangan-jangan Pak De punya yang bermasalah ini. Itulah. Pak De punya ini. Coba sekali lagi. Ngomong dong, Fikri. Iya, kenapa, Pak? Bentar. Ya. Jangan punya saya yang bermasalah. Saya udah ngomelin punya orang, ternyata punya saya. Kalau saya gimana Pak? Wah, itu boleh salah. Kalau yang mudah-mudah nggak boleh salah. Bentar ya. Terus saya tutup dulu. Karena perlu saya cek dulu. Oke, 1, 2, 3. Coba ada yang bisa bicara? Ya. Saya cek dulu. Saya Pak. Oke, bentar ya. Oke, saya cek lagi ya. Oke. Coba Claudia. Tes. 1, 2. Oke, bentar. Belum berpindah dia ternyata. Oke, Claudia bisa dicoba. Tes. Oke, bagus. Kayaknya punya saya dari tadi ya, yang bisa bilang. Oke, Claudia mau bilang apa?
Jangan bilang I love you. Ada Ibu Niswati nanti. Ibu Niswati cemburu dia. Apa? Internalisasi, Sembarang Pak. Bapak ini. Itu udah mulai itu. Ibu Pak Niswati dia ada suaranya. mulai puasa Pak. Oh. Nah. Silakan, Bang. Internalisasi Pak ya, menanamkan suatu sikap atau kepercayaan mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak kepada setiap PNS untuk mewujudkan smart ASN. Oke. Internalisasi sendiri, jadi hilangkan smart ASN-nya, itu akan Menanamkan suatu berakhlaknya, sikap. menanamkan. Oke. Internalisasi, menanam, dipanmu. Oke, good. Ya, kira-kira itu tugas saya. Bukan saya kalau saya selesai ngasih materi ini Anda terus tiba-tiba terinternalisasi, nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi tugas saya ada di situ menemani Anda untuk nih kalau mau internalisasi gini nih, gitu aja. Tapi mudah-mudahan Anda mau mempraktekkan itu, mau menginternalisasinya, gitu ya. Kalau Anda tidak mencoba, nggak dapat. Itu. Saya coba share screen lagi. Oke. Mudah-mudahan nggak gembreng-gembreng lagi suaranya. Gembreng-gembreng kayak suara Ibu Niswati yang suaranya gembreng. Awas Pak. Nah, itu. Nah, itu. Sampai di kantor saya mau cari Pak Ade ini. Kamu nggak saya kasih alamat. Kamu cari di email. Saya mau cari dengan koordinatornya Pak Yamin. Awas Pak. Nah, itu. Coba ya. Nah. Jadi Ibu Niswati ini termasuk internalisasi. Dia bagian interlokal. Nah, nih. Jadi internalisasi itu ada di sini. Bagaimana proses internalisasi? Jadi ada 3 tahap. 3 tahapan. Yang pertama adalah transformasi nilai. Yang kedua, transaksi nilainya. Ini transaksi. Ada yang tahu? Transaksi untuk apa biasanya transaksi? Saya bertransaksi dengan Fikri. Maksudnya apa ya? Tukar menukar. Tukar menukar. Bisa jadi. Tapi lebih kepada motor Fikri saya tukar pakai duit kan gitu. Jadi tukar maksudnya jual beli gitu. Bertransaksi ya melakukan kesepakatan untuk sesuatu lah ya. Ya kira-kira itu deh. Banyak Anda paham lah, transaksi. Kemudian yang ketiga adalah transinternalisasi. Nah, transformasi nilai, kirimkan, saya transfer duit di bank, gitu. Nah, udah terkirim. Ini udah dapat Anda, udah terima Anda. Saya kirimin berakhlak. Anda terima dan Anda sudah menunjukkan buktinya, resinya sudah ada tunjukkan. Dengan nilai di atas 70,1 itu berapa ya? 70,1 ya nilainya. Minimal. Berapa? 70 atau 80? 70. Emosi kemarin. 70. 70,1, iya. Nah, transformasi. Jadi ini sudah terjadi, transform. Duit sudah ada. Nah, sekarang bagaimana Anda membelanjakan duit itu? Cara membelanjakannya itulah dengan saya sekarang bertransaksi. Anda bertransaksi itu ya kayak orang dagang, nanya ini kenapa sih begini, kenapa begitu, itu bertransaksi maksudnya. Nah, jadi sesi inilah kita bertransaksi di sini. Ada nanti juga ada 7 jam pelajaran lagi yang ketemu tatap muka ya, klasikal,
Itu juga bagian dari Anda bertransaksi. Anda untuk mendapatkan why-nya. Why this? Jadi because-nya itu ya kita diskusikan kan gitu ya. Kenapa sih harus berakhlak? Boleh nggak pakai berakhlak kan gitu ya. Ini orang negosiasi kan gitu. Kalau Anda bayangin yang punya anak atau yang sudah pernah berpengalaman jadi anak, ini ada yang nggak punya pengalaman jadi anak. Gak ada ya, semua penuh pengalaman jadi anak. Pasti mengalami proses itu. Jadi pada waktu orang tuanya bilang, kamu kalau makan harus pakai tangan kanan. Pasti ada kanan. Nah, itu transfer dia, transfer of value. Value itu ditransfer oleh ayah ibu Anda. Anda tanya, memang kenapa sih? Saya tangan kiri bisa. Nah, disitulah critical point dari transaksi itu. Kalau si Fikri ini tidak bisa mendeskripsikan dengan baik motornya yang mau saya beli, mungkin saya nggak minat gitu ya. Nah, gitu. Jadi sama. Kalau saya ada tanya, saya tengilin, berakhlak itu apa sih Pak? Nggak tahu, terserah kamu, baca sendiri. Pasti Anda kok gini ya berakhlak gitu ya. Jadi Anda masih punya kesempatan untuk menawar, maksudnya transaksi. Say yes or say no. Oke, saya mau deh ini motor Fikri. Jadilah Anda teruskan ber-PNS Ria. Anda bisa juga di titik ini mengatakan enggak banget nih, ternyata berakhlak. Selesai. Itu keputusan, jadi nggak bisa dipaksa. Anda akan mengatakan, saya nggak mau saya nggak mau melayani, saya mau dilayani. Selesai, ya sudah. Bahwa nggak ada yang salah, bahwa saya nggak duduk di tempat yang nggak tepat, menurut saya gitu. Nah gitu. Itu juga gitu. Ini transaksi nilai ini sangat penting mungkin ya, karena begitu Anda akan mencoba mempraktekkan diri. Oke, diskusi kenapanya sudah dapat, dicoba mulai dilatih. Tadinya biasa tangan kiri, kecuali yang punya kelebihan khusus untuk memakai tangan kiri. Tapi yang tidak punya kelebihan khusus, kalau tadi biasa tangan kiri, berusaha tangan kanan. Jatuh sendok biasa. Yang luar biasa, kalau Anda tidak mencoba, terus makan, minta disuapin terus. No. Artinya bahwa di dalam Anda nanti mempraktekkan ini, di dalam proses pembelajaran ini, Anda bilang, enggak deh, saya nyontek itu aja deh, saya biar aja di bukunya orang saya ganti sampulnya aja. So what? Ya mungkin kami nggak tahu. Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Tapi bukan itu ya. Ya itu juga penting buat Anda. Tapi Anda akan menjalani hidup ini di dalam lingkungan pegawai negeri sipil cukup panjang. Saya pikir saya dulu bakal sebentar deh jadi pegawai negeri. Ternyata hampir 40 tahun deh jadi pegawai negeri. Kebayang nggak kalau saya terus masuk pegawai negeri, enggak, saya mau dilayani. Ternyata nggak ada yang melayani saya. Saya harus melayani. Betapa tertekannya selama 40 tahun saya. 40 tahun, Bos. Nah, ini salah satu aspek. Coba ikuti apa yang kami sajikan. Itu bahasa saya lentur saja. Anda lentur, rileks, lentur. Jadi jangan terlalu tegang, menolak gitu. Apa juga.
secara psikologis pada saat Anda mengatakan apa juga Anda ini guru kan pasti diajarkan. Anda melakukan close mind, menutup pintu otak. Jadi nggak masuk. Apa yang kita bilang nggak masuk. Tapi mata Anda gini gitu. Nah, itu energinya lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Jadi, makanya saran saya adalah kita coba. Nggak cocok, dicoba. Bukan dipaksain dicocok-cocokin gitu. Mungkin nggak dapet nih, nggak dapet view-nya, nggak dapet. Ada yang bilang Pantai Talise di Kota Palu tuh indah. Pada waktu saya ke sana, berdiri di atas got di situ, kalau saya lihat sampah. Apa yang ada Pantai Talise ini sampah gitu. Jadi akhirnya saya setiap kali orang ngomongin Talise, saya menolak terus sampah gitu. Padahal ada sejuta titik, sejuta point of view di situ yang bisa membuktikan kepada mata, hati, dan batin saya bahwa Pantai Talise itu indah. You salah berdiri, Bambang. Nah itu. Jadi itu makna maksudnya. Jadi biasa pada saat diperkenalkan dan kita disuruh mencoba juga kayak banget ya jadi PNS. Ya karena kita sedang berdiri di titik, pikirkan bahwa saya sedang berdiri di titik yang belum pas nih gitu. Kan tidak ada di titik pas. Gitu. Jadi itu makna. Jadi internalisasi itu ke sana gitu. Nggak gampang. Ini sudah berumah tangga semua, atau cuman baru punya tangga saja, belum ada rumahnya. Sudah ada yang sudah, berapa orang yang sudah berumah dan bertangga? Oh, yang sudah satu. Nurul. Siapa lagi yang sudah? Banyak. Claudia sudah. Anggita sudah. Makmur Saputra sudah. Nimade Gri Maryani sudah. Fikir kamu nggak ikut angkat tangan Fikri? Si anak-anak dia. Si anak-anak. Fikri Kambos ini. Kamu orang mana sih, Fikri? Orang Parigi, Pak. Parigi. Di mana rumahmu di Parigi? Di Ongkamarino, Pak. Nggak di Parigi kotanya. Itu nama jalan Ongkamalin itu? Nggak, nama kecamatan, Pak. Di Ongka sana, di Ongka. Iya, Ongka, iya. Di daerah utara sana. Iya, Pak. Udah mau Oke. perbatasan. Kok nggak dengar lagi saya suaranya? Coba kamu bicara, Fikri. Iya, Pak. Teman-teman dengar Fikri. Dengar. Oke, berarti ya saya ada masalah nih dengan loudspeaker saya. Oke. Bentar ya. Agak ini memang ini. Nggak tahu ini. Saya stop share dulu. Nah, jadi nggak dengar saya. Enggak. Apa begitu? Iya, halo, Pak. Oke, bentar. Coba, Fikri, kamu bicara. Tes 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar saja.
Oke, punya lagi. Oke, Fikri, 1, 2, 3. Ya Pak, 1, 2, Oke, 3. oke, good. Sudah punya lagi. Ongka Malin. Di wilayah utara sana, di Ongka sana. Iya Pak, Di dekat Santigi. Kenapa saya tanya? Karena rumah saya di Palu ini namanya Jalan Ongka Malin. Oh, Tetangga kita ini. Oke, jadi itu kira-kira. Sampai di sini ada yang ingin nanya tentang internalisasi ini? trans internalisasinya Pak. Transinternalisasinya. Oke. Itu saya terusin. Mau nanya saya terusin. Oke, nggak enak juga sama tetangga kami. Kamu tetangga saya di Ongka Malino. Ongka Malino itu apa namanya, kebanggaan kantor transmigrasi, karena itu Ongka Malino itu transmigrasi yang dianggapnya mereka sukses waktu itu. Itu ceritanya. Makanya diabadikan di Jalan Ongka Malino. Nah, Jalan Ongka Malino itu kompleks transmigrasi. Saya katanya orang-orang, rumah saya itu di Bekasi, di belakang kantor transmigrasi maksudnya. Gitu, Bos. Nah, oke, ini nilai transaksi. Nanti di transaksi itu ya saya akan memberikan tugas-tugas ke Anda untuk mempraktekkan ini, mempraktekkan. Tolong jangan menganggap ini nanti nanti berbicara tentang benar salah nilai, forget it. Saya nggak terlalu peduli nulis. Kalau Anda minta 90 ke saya kasih 90. Nggak penting-penting amat buat saya di kertas, karena yang saya ingin Anda menjalankan itu, mencoba mengikuti proses itu. Jangan terganggu karena nilai. Nanti misalnya saya bilang, Anda buat ini dong, video ini dong, ngomong ini dong, gitu ya. Buat aja, relax aja. Nggak usah terbebani. Nanti nilainya 70, enggak. Tapi order juga boleh. Saya bikin ini nih Pak, minta 90 ya, saya kasih 90. Kalau perlu saya 91 boleh juga kasih. Ya, jadi itu ya. Kira-kira nilai transaksi itu nanti saya akan memberikan tugas-tugas ke Anda, tapi jangan terpikir bahwa ini sebuah penyiksaan, nggak gitu-gitu amat, nggak seperti kalau ini si Fikri ngasih PR ke muridnya itu biasanya menyiksa dia. Biar rasain murid saya gitu, ketawa dia. Saya ini ada nyiksanya juga di kita, cuma sedikit sih. Kalau Fikri lebih banyak dari saya. Nah, ini setelah Anda transaksi tadi, ini enggak pemisahnya enggak kayak tembok gitu. Anda selama transaksi itu mungkin juga tetap melakukan transformasi. Jadi masih baca-baca, oh ini artinya itu artinya bahwa ini enggak seperti tembok. Bukan enggak sudah dilarang baca, enggak. Jadi mesti baca, karena ya biasalah dikasih tahu kan, anak-anak kan dikasih tahu mesti tanya lagi, Mama yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri, dia tanya kan gitu. Nah, gitu. Jadi setelah itu baru di atasnya ini yang terakhir itu transinternalisasi. Transinternalisasi itulah nanti Anda tuangkan dalam bentuk aktualisasi. Aktualisasi Anda membuat tag nanti di agenda 4 ya, mungkin ya. Agenda 4 Anda melakukan aktualisasi, mencoba Anda mempraktekkan. Saya menghadap kepala sekolah itu misalnya gitu ya, saya melaksanakan tugas ini, apa yang sedang saya praktekkan sebetulnya? Yang harus saya praktekkan. Misalnya saya memberikan materi IPA. IPA ini kan kalau Anda tahu IPA itu agak-agak apa ya? Agak perlu antimu walaupun setengah.
Itu mual kalau anak-anak itu pasti dengar IPA, matematika, mual lagi. Antimu lagi setengah buat dia. Apalagi sehari itu pelajarannya setelah IPA, matematika, dan yang ketiga bahasa Inggris. Sudah. Itu 2 tablet antimu belum, masih perlu muntah lagi, masih harus bawa tas kresek lagi itu. Kenapa bawa tas ini semua? Mau muntah, Bu Guru? Nah, nah, itulah Anda menjalankan tugas dengan posisi murid yang bawa tas kresek semua. Apa yang Anda pikirkan? Padahal ilmu ini harus nyampe ke dia. Nah, itu yang Anda praktekkan, bisa jadi Anda akuntabilitas Anda praktekkan. Gitu ya, mempraktekkan akuntabilitas. Akuntabilitas itu karena memang ini perlu dipertanggungjawabkan. Apa yang saya sampaikan ini perlu dipertanggungjawabkan. Bukan masalah kewajiban harus menghabiskan 1 buku. Bukan. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban terhadap goals-nya, terhadap hasilnya. Ukuran hasilnya IPA itu apa sih ke murid? Fikri, saya kasih contoh Fikri terus saja dulu ya, nanti baru yang lain. Sekarang saya siksa Fikri dulu, paksanya biar tersiksa. Apa goals-nya? Kalau Anda ngajar IPA, mengukur bahwa sukses nih saya ngajar, apa? Penerapannya di kehidupan sehari-hari, Pak. Wah, SMP mau menerapkan apa? Kamu juga Archimedes. Saya mau menerapkan Archimedes Pak di rumah saya, Pak. Saya mau minum Archimedes. apa kamu juga mau menerapkan? Apa yang paling norma Anda dikatakan sukses nih Pak Fikri ngajar IPA nih di sini nih, apa kira-kira? Kalau untuk guru sih sebenarnya cuma di pengetahuannya, Pak, bagian kognitif sama sikapnya juga. Ya, jadi di bagian itu oke. Tapi itu bisa saya lihat di mana kesuksesan Anda. Kalau saya outsider, saya bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan yang punya anak di situ. Oh, Fikri ini keren nih kalau ngasih pelajaran. Saya bisa tahu dari mana tuh? Nggak ketemu Fikri, tapi saya tanya, you siapa? Saya Pak, saya muridnya Bapak Fikri yang besar sekali itu. Oke. Oh, saya dengan pertanyaan satu aja, saya bisa mengatakan, oh Fikri keren. Gimana? Apa yang saya harus cek dia bahwa Anda hebat melalui murid Anda itu? Apa kira-kira, Fikri? Masih agak bingung sih, Pak. Apa? Itu ada siapa ini? Nurul. Nah, Nurul, guru IPA juga. Guru IPA juga, Pak Nurul. Bantuin Fikri itu kasihan tuh. Daripada apa? Bisa dilihat dari prestasinya, Pak. Prestasi apa kira-kira? Prestasi misalnya pencapaian hasil belajarnya. Pencapaian hasil belajar. Itulah bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas Anda, akuntabel bahwa Anda memberikan materi dan mereka nyampe ke sana. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau itu nggak nyampe, ya berarti nggak. Nah, ini Anda praktekkan. Anda praktekkan. Tujuannya kan nyampe. Cuman sering sekali menuju ke sananya itu yang buruk. Kenapa anak-anak di sekolah sana bisa lebih bagus? Kenapa di sekolah sini nggak bagus? IPA-nya, materi sama, buku pedoman ininya dan sebagainya sama. Kenapa? Ya, apa bedanya kira-kira? Ada yang lain, yang guru lain yang bisa jawab apa yang membedakan guru satu dengan guru lain dengan materi yang sama? Kenapa bisa berbeda? Apa yang membedakan biasanya? Ya, Nurul apa?
Biasanya lebih ke sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Pak. Sarana prasarana, oke. Ada yang lain? Siapa yang mau nambahin lain? Sarpras. Oke. Sylvie Diana. Metode yang disampaikan pada saat proses pembelajaran, metode Metode. guru yang digunakan. Oke. Metode. Good. Good. Ini Made Dewi. Apa? Jadi tadi sarpras, metode, terus apa lagi? Kemampuan pedagogik gurunya, kemudian lebih memahami karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Oke. Iya. Iya. Jadi ternyata pengantar yang mengantarkan dia untuk masuk ke ke relung-relung hatinya itu juga sangat menentukan, kan gitu ya. Sehingga itulah yang namanya berorientasi melayani. Jadi tidak berdiri di sini saya habiskan, saudara-saudara, hukum Archimedes adalah ini adalah air turun ke sini. Kenapa airnya turun? Kenapa tidak naik? Akhirnya males, Pak. Wah, ini anak muridnya ini yang namanya Bambang. You keluar. You tidak serius belajar. Jadi seperti itu. Jadi di sini melayani itu sesuatu yang beda. Saya boleh pinter, tapi mindset melayaninya nggak ada. Anda kalau zaman saya dulu, kalau saya yang dosen saya gelarnya profesor, udah deh. Dia cuma ngomong buat dirinya sendiri, saudara-saudara. Kadang-kadang lupa juga profesor nih. Zaman dulu tua-tua, sekarang profesor, anak-anak muda ini, anak kecil-kecil juga udah profesor sekarang. Keren. Jadi dia profesor terkungkung oleh dirinya biasanya, nggak melayani biasanya. Nah, jadi itu berbicara melayani. Nah, belum lagi nanti yang harmonis. Tadi Nimade tadi, Nimade Dwi siapa? Dwi Maryani. Ada guru? Ada? Iya, Pak, guru SD. Kelas berapa? Kelas 4. Wah, sudah masuk kelas tinggi itu. Kelas tinggi ya. SD di mana? Di SD Negeri 2 Tolai. Kecamatan Tolai. Torwe. Ya. Tolai, Sausu, dan seterusnya. Iya, saya tahu 84 ngaspal jalan di Tolai. 84. Oke. Iya, jadi tadi disebutkan oleh karakter oleh Nimade, tadi disebutkan oleh, ya kira-kira itulah. Ada lebih ke emosional gitu ya. Ada. Namanya juga mau ngasih tahu orang. Kita emosinya harus tahu dong gitu. Tanyanya kan satu-satu, Pak, repot banget deh. Loh, iya. Ya pendekatannya kan macam-macam ya pendekatannya. Jangan yang pinter dipinterkan terus, yang nggak pinter, yang nangkepnya lambat, terus kita tinggalkan. Kemudian kita cuma membangun stigma mengatakan, susah nih Pak, yang itu si Bambang tuh, Oon, diajar udah 17 kali juga masih gitu-gitu aja, Oon gitu ya. Ya kalau nggak Oon, nggak saya sekolahin di situ anak saya, Bos. Kan gitu orang tuanya. Karena Oon, ya saya sekolahin, saya titipkan kepada Bapak guru yang hebat-hebat, Ibu guru yang hebat-hebat, yang punya pendidikan tinggi, supaya dia jadi pinter. Jadi itu pelayanan. Pelayanan itu seperti itu. Ada yang selain guru? Apa? Selain guru apa? Penyuluh pertanian, Pak. Pertanian apa? Penyuluh, Pak, penyuluh. Penyuluh. Saya auditor Oke. kepegawaian. Anda alumni dari mana? Universitas Tadulako. Oh, oke. S1? Iya. Oke. Ini S1 semua yang di hadapan saya ini?
tadulaku ke pertanian. Penyuluh ya. Good, keren. Goal Anda apa sih kalau di pertanian itu? Penyuluh? Kenapa? Anda mengukur sukses Anda dalam menyuluh, apa kira-kira? Petani bisa menerapkan. Oke, petani bisa menerapkan. Ya. Iya. Oke, good. Keren, bagus. Iya. Bisa jadi ya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ada yang lain selain pertanian? Atau yang pertanian yang bukan guru? Siapa lagi yang bukan guru? Dokter, Pak. Saya, Pak. Wih, ya. Kamu namamu pantas sekali. Orang tuamu udah membayangkan bahwa kamu bakal moleh kayak gini, dikasih nama Makmur. Kayak kalau harusnya di depannya bukan I Makmur, S Makmur gitu. Subur dan makmur. Iya, kamu apa Makmur? Apa? Profesimu apa? Kemarin saya di jabatan auditor kepegawaian, Pak. Wih, auditor kepegawaian. Anda sebelumnya sudah masuk kantor ya, sudah selama sebelum CPNS ini, sebelum acara Pak. ini sudah di kantor ya. Sebelumnya di BRI, Pak. Iya. Oh, di BRI di mana? Di Parigi? BRI Palu, Pak. Palu. Iya. Makanya kamu menjadi PNS, nggak jadi BRI aja. Bagus ya, jadi lebih bagus PNS lah ya. Iya, Pak. Oke, good, keren. Iya. Di auditor. Apa namanya? Teman tadi? Auditor kepegawaian, Pak. Auditor kepegawaian. Anda sudah punya gambaran sukses Anda di mana? Artinya kerjaan Anda itu ada ukuran suksesnya nggak ya? Ukuran suksesnya mampu ini, Pak, menerapkan nilai-nilai manajemen ASN. Oke, good. Kalau saya nggak sukses tuh. Nilai-nilai ASN itu tools, alat sebetulnya, alat untuk menuju sukses. Saya melayani Anda dengan berakhlak. Caranya salah satunya saya dengerin Anda bicara. Itu tools untuk saya bisa melakukan ini dengan baik, dan apa yang saya sampaikan Anda dapat. Coba bayangin kalau saya tidak pakai alat yang namanya berakhlak dalam diri saya. Anda ngomong saya menyanyi, runyem nggak ya, gitu. Gitu. Jadi itu. Jadi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah yang ada di tugas pokok fungsi Anda. Lihat untuk semuanya pasti ada guru, terus tugas pokok dan fungsi, atau tusi, tugas dan fungsinya apa, gitu. Jadi ada di situ. Ini ukuran. Nah, untuk mencapai ukuran itu dengan kata-kata idealnya sempurna, gitu, adalah kita harus menerapkan dengan berakhlak, karena yang ditulis di situ itu sebetulnya adalah pelayanan pada masyarakat. Jadi itulah di undang-undang ASN dikatakan kita ini fungsi kita cuma 3 kan ya. Apa ada yang bisa kasih tahu saya fungsi kita 3 apa itu? Pelaksana kebijakan publik, Pelayanan publik, Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, wah keren. Iya, itu keren ya. Itu. Jadi dan ini berakhlak ini lebih kepada pelayanan publik. Sebetulnya walaupun mempraktekkan yang lain juga dengan berakhlak, tapi dalam konteks ini memang kita sedang menggodok bagaimana kita melayani publik. Kan ini ada kalimat hebatnya ini, karnya bangga melayani bangsa. Jadi itu
Jadi sama seperti saya kalau habis ketemu Anda gini selesainya di sini nih, sih habis ketemu Pak Iyi, sih habis ketemu Makmur nih, keren, gitu. Jadi ya apa ya? Itu harus kita punyai. Bayang nggak Anda jadi guru, Anda jadi penyuluh, pulang nguring-nguringan gitu ya. Makmur dari auditor terus pulang nguring-nguringan. Apa jangan? Ini 40 tahun bakal gitu. Aduh, nggak menikmati masa muda Anda jadinya, cepet tua. Wajahnya nanti terus berkerut-kerut. Susah nyampe 65-nya Anda. Oke, jadi itu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya terusin dikit-dikit. Ini selfie Diana ini apa? Profesinya. Ya? Guru, Pak. Guru apa? Matematika, IPA. Guru IPA ya? IPS. Oh, IPS. Pak. IPS. Di mana? Di SMP Negeri 2 Tinombok Selatan. Tinombok. Wah. Tinombok Selatan, Pak. Sama itu. IPA, matematika, bahasa Inggris, IPS itu juga perluan timur. Saya dulu kalau belajar sejarah itu dikasih catatan aja sama guru saya, suruh ngapalin. Besok dites. Wah, antimu lagi nih. Benar-benar nggak ada melayaninya dia. Guru itu apa namanya, penguasa dulu. Kalau nggak ditanya-tanya nggak hafal-hafal. Ini nih, gitu. Waduh, saya ini korban KDRT, kekerasan di luar rumah tangga. Dan itu orang-orang seperti saya zaman dulu itu nggak berani lapor ke orang tua. Kalau kita lapor dihajar lagi. Kalau sekarang belum diapa-apain udah lapor orang tuanya udah ke Komnas HAM. Kasihan guru sekarang. Nggak bisa menyiksa. Oke, good. Ya. Oke. Jadi itu aktualisasi, saya balik ke aktualisasi ini adalah Anda melatih mengaktualisasikan. Itu. Yang kedua, dan ini tidak berhenti di sini. Internalisasi itu nggak ada jaminan setelah keluar ini Anda terinternalisasi, saya sudah berakhlak, men. Nggak yakin saya. Karena kenapa nggak yakin? Karena saya hampir 40 tahun juga ada juga yang dari berakhlak itu kadang-kadang saya belum dapat gitu, belum dapat refleksnya gitu. Jadi masih kejeblos-jeblos gitu ya. Suka misalnya kalau nggak cocok, terus mata saya walaupun itu hanya dari sedikit saja perubahan dari asem-asemnya mata gitu, ada kadang-kadang. Nah, artinya belum 100% dong ya gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Tapi kita coba terus. Nah, transinternalisasi ini banyak sekali dipengaruhi oleh contoh-contoh. Jadi ada tokoh-tokoh hebat di kantor. Dan ada juga kebalikannya. Ada contoh yang tidak hebat. Kalau contoh tidak hebat, Anda perhatikan apa reaksi lingkungan. Perhatiin itu. Jadi kalau ada orang yang bos di kantor suka marah-marah, dikit-dikit marah, begitu di warung kopi ada duduk-duduk itu yang diomongin kan, Pak itu gede marah gitu ya. Nah ini juga contoh buatan, contoh buruk ya, bahwa kalau saya berbuat buruk kayak gitu, itu nih gitu. Jadi tahu kan gitu ya. Jadi contoh itu tidak harus yang baik-baik. Lingkungan yang buruk pun bisa menjadi guru yang baik buat kita.
Gitu. Ini transinternalisasi. Jadi gitu kira-kira. Oke, saya ingin sapa lagi satu-satu ini. Saya dari tadi keliru terus ngeliatin makmur. Terus di depannya makmur itu ada satu ya, kelompok itu ya, kelompok satu ya. Saya pikir karena ini di sini ada Nimade, di sini saya pikir I makmur. Ya, di sini. Tapi begitu lihat Nimade kok ada I-nya. Oh, kelompok itu kelompok satu maksudnya ya. Kelompok satu. Saya pikir kok sudah ada Ni-nya, ada I-nya, ganda. I dan Ni bergabung gitu. Oke, Nimade Dwi Maryani apa guru ya tadi ya? Ya, guru, Pak. Guru apa tadi? Guru SD. SD kelas Kelas 4 tadi. Iya. Oke, good. Oke. Irni Prihandini. Apa nih? Dokter, Pak. Dokter. Wow. Ini orang yang paling nggak saya suka nih. Dokter. Saya dulu kalau suka makan minta dibeliin permen, itu saya bilang, awas, saya kasih tahu dokter. Wah, begitu disebut dokter itu udah ada keringat bakal disuntik. Gemes ya kalau dokter. Nah, dulu ditakut-takutin gitu ya. Satu dokter, tapi saya udah banyak membalas untuk dokter. Rasa sakit hati saya sudah banyak. Karena dia jadi murid saya. Saya sudah sampaikan bahwa dulu yang menyiksa perasaan saya. Yang satu yang belum. Polisi. Belum. Saya belum pernah dapat kesempatan mengajar polisi. Karena dulu orang tua zaman dulu itu yang dibuat nakut-nakutin anaknya itu kalau nggak dokter, polisi. Kalau nakal manjat-manjat, saya panggilin polisi. Kalau minta makanan yang aneh-aneh, saya panggilin dokter. Nah, sekarang ini dokter nih. Kita siksa ya. Pak. Kita takut-takutin dulu ya. Oke, Anda praktek di mana? Sekarang di Rumah Sakit Raja Tombolo Tututi-Nombo. Oke, good. Oke, keren. Apa isu di sana yang Anda tangkap di seputar pekerjaan? Angka rujukan kami masih tinggi karena mungkin dipengaruhi dokter spesialis yang belum lengkap. Ya, terus beberapa sumber daya seperti perawat itu bisa mengerjakan beberapa tanggung jawab karena mungkin juga masih kurang tenaga. Iya, keren. Iya, mudah-mudahan Anda bisa selesaikan itu. Nah, kalau rujukan itu biasanya ya dokter spesialis ya memang ya fasilitas juga ya. Memang padahal ini Anda pelayanan minimal ya yang harus kesehatan itu kan masuk pelayanan yang wajib kan gitu ya. Yang wajib aja kita belum nyampe ke sana ya. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lah ya. Amin. Ya, saya dulu juga gitu ngebayang kalau saya harus sakit di daerah-daerah seperti itu gitu, gimana ya gitu. Iya, Pak, agak sulit. Apalagi kami di sana masih ada rakyat yang terpencil, yang kalau bahasa itu susah, ditanya itu susah. Kalau mau turun ke rumah sakit harus 2 jam, 3 jam perjalanan, jalan kaki. Itulah. Jadi banyak yang mesti kita selesaikan. Memang negara ini besar sekali. Ya, mudah-mudahan lebih bagus lah ya. Sekarang penerimaan dokter juga banyak, minimal kan ya memang jarak belum bisa selesai gitu, tapi paling tidak di rumah sakit sudah ada beberapa dokter, lumayan kan gitu ya. Di puskesmas sudah mulai mendekat gitu kan, puskesmas sudah kesana gitu.
Ya, keren, keren, keren. Oke, terima kasih. Anggita tadi apa ya? Anggita apa? Ini Anggita. Penyuluh pertanian, Pak. Pertanian ya tadi ya. Oke, itu orang tua suka lupa-lupa. Biasa. Kalau nggak lupa, kalau nggak orang tua. Kalau dia tadi apa? Sudah saya tanya belum ya? Belum ya? Bidan, Pak. Bidan. Bidan di mana? Di Rumah Sakit Anunta Loko Parigi. Oke. Nggak ada bidan laki-laki ya? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Belum ada atau belum boleh? Kalau di Indonesia sih belum ada aturannya, Pak. Oh, kalau di luar? Di Di luar luar negeri boleh nggak ya? dengar-dengar sih ada, cuman belum tahu lebih jelas. Oke. Nah, Ya. Fikri suruh pindah jadi bidan. badan jadinya. Bidan Fikri gitu. Claudia. Iya. Good. Keren. Terima kasih. Nurul Guru Guru. IPA, Pak. Jadi di mana? SMPN 1 Kasimbar. Kasimbar. Kasimbar ya. Masuk ke arah Jalan Tambus itu atau di pinggir jalan Trans itu? Di SMP. Jalan Trans. Oh, jalan Trans itu ya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih. Purnama. Nggak pakai Wati ya? Nggak pakai Purnama gitu aja? Ya, Pak. Ya. Purnama ngajar apa? Ngajar guru atau apa? Guru, Pak. Guru apa? Guru Bahasa Indonesia. Di SMP. Ini SMP bener nih, Satap 4 Sausu, Pak. Oke. Kita ini orang Indonesia coba dihadapkan pada bahasa Indonesia. Nggak gampang ya. Nggak gampang tuh bahasa Indonesia itu. Nggak gampang. Jadi berarti saya menganggap tadi IPA susah. Terus tadi ada IPS, saya mual. Kemudian berarti saya aja yang bodoh kan ya. Saya yakin kok susah semua ini. Ini ada lagi satu. Ada bahasa Indonesia ya. Jadi memang kenapa saya katakan bahasa Indonesia susah? Anak-anak saya dulu sekolahnya waktu SD saya bawa semua sekolahnya di sana, kembali ke Indonesia, betapa sulitnya bahasa Indonesia. Karena saya harus yang jelasin ke dia apa bedanya pariwisata, dharma wisata, berwisata. Oh, ini caranya ya. Mungkin karena saya nggak punya ilmunya aja untuk menjelaskan itu ya. Ini gitu. Jadi rumit. Tapi ya. Tapi jelas bahwa itu persoalan yang sama. Saya adalah yang nggak ada guru bahasa Inggris di sini. Nggak ada ya. Mengatakan orang-orang itu mengatakan bahasa Inggris itu susah. Kalau kita ketemu orang-orang Inggris di sekolah di Inggris sana, mereka mengatakan susah tuh bahasa Inggris. Ya karena kan dia memang berbahasa Inggris, tapi tata bahasa ya tetap harus dia pelajari kan gitu ya. Sama Indonesia kita, saya berbahasa Indonesia, tata bahasanya kan juga. Jadi artinya bahwa kita nggak perlu takut dengan kata-kata sulit. Itu buat saya. Tapi buat Anda sebagai guru, Anda harus memecahkan rasa sulit saya. Rasa sulit anak-anak itu. Tadi itu sudah disampaikan, ada metode, itulah pelayanan. Jadi melayani itu kita harus tahu persis posisi dia. Kita memposisikan pada posisi dia. Kalau kita tidak ada pada posisi dia, kita tidak akan pernah tahu pelayanan kita sudah sehebat apa, sudah seburuk apa, gitu. Kira-kira itu. Dan ini berakhlak tadi ada bedah di sana. Oke, kira-kira itu. Saya akan konsentrasi pada tugas dulu ya. Anda
memahami tugasnya, nanti ini tugasnya ini yang lucu dan nggak terlalu serius-serius amat. Anda nggak usah berkerut-kerut, biasa-biasa aja ya. Ini karena waktu kita kan pendek ya. Saya konsentrasi pada ini dulu. Ini tugas. Ini tugas ini pada hari pertama. Artinya hari pertama itu hari ini. Ada 3 tugas. 1, 2, 3. Oh, sorry. Bukan ini skenario, nggak penting-penting amat. Ini tugas. Ada 3 tugas. Oke. Jadi jangan begitu lihat 3, wah, enggak juga, tulisannya juga banyak gini, kelihatannya kayak wah, enggak. Mungkin enggak sampai 1 jam juga udah selesai. Penerapan berakhlak di instansi Anda, tugas individu. Jadi saya ingin Anda, karena Anda sudah punya ilmunya, sudah tertransformasi ke Anda. Ini sudah saya upload di Collabjar, Anda bisa lihat. Tapi kalau mau di screenshot juga silahkan. Jadi ini individu semua. Hari ini 3-tiganya individu. Yang sama karena Anda asinkronusnya kan 6 JP hari ini. Jadi 3 JP-nya Anda membuat ini yang nomor 1, penerapan berakhlak di instansi. Peserta melihat dan mendeskripsikan berakhlak di instansinya. Jadi Anda lihat di instansi, nilai instansi saya yang kita berakhlak apa yang Anda lihat yang sudah diterapkan di sana. Peserta menguraikan bagaimana nilai berakhlak itu diaktualisasikan. Jadi misalnya nilai berakhlak, misalnya ini, bagaimana mereka mempraktekannya, gitu, yang sudah terpraktekkan. Nggak harus satu, usahakan tidak satu nilai. Kalau Anda mau lengkap nilainya, silahkan aja. Tapi kalau yang Anda tangkap itu misalnya dapat 5, dapat 4, it's okay. Peserta menguraikan bagaimana nilai berakhlak diaktualisasikan oleh para pegawai di instansi. Jadi Anda mengomentarin lingkungan Anda. Yang ketiga, apakah aktualisasi nilai tersebut sudah baik, maksimal disertai dengan argumentasi berdasarkan konsep, teori, dan regulasi yang telah Anda pelajari. Jadi bisa jadi Anda ada apa namanya, bagian loket, bagian drum. Ini jutek banget nih. Ini nggak ramah sekali, ini orang nggak mempraktekkan ini. Nggak apa-apa. Jadi tidak harus yang kan ada punya ilmunya membaca. Jadi misalnya berorientasi pelayanan dari ini tapi di kantor kayaknya enggak deh. Ya nggak apa-apa, itu yang ada tampilkan. Kemudian akuntabel itu adalah seperti ini. Di kantor ini gimana ya akuntabel? Kalau memang nggak tertangkap dengan Anda ya nggak apa-apa gitu. Memang nggak ada yang ditangkap, tapi kalau ada tolong disampaikan. Tambah lengkap, tambah keren tuh. Kemudian apa? Setelah akuntabel. Kompeten apa? Itu yang nampak di dia. Misalnya dari sini ini memerlukan keahlian dan ini sudah dipraktekkan ini dalam bentuk seperti ini. Ada keahlian-keahlian yang kompetennya. Atau Anda melihat di situ ada orang yang saling belajar, saling satu sama lain. Ini kesulitan ini dipikul bersama. Artinya dipikul bersama itu bisa diskusi dengan senior, itu mempraktekkan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi dia gitu. Kompetensi itu nggak harus berijazah. Kalau menurut saya kompetensi itu tutorial, mentoring gitu, seperti itu, mentoring. Sama seperti kalau dokter lagi konsultasi sesama dokter dengan dokter senior gitu ya. Ini saya ketemu kasus ini nih, gitu. Apa kira-kira gimana nih? Saya suka dengerin orang-orang dokter-dokter yang ngobrol-ngobrol gitu.
kasih obat cacing. Obat cacing tergantung pasiennya. Kalau pasiennya saya jangan obat cacing, saya pelihara itu cacing. jadi ya itu seperti itu ya. Jadi itu Anda tahu lah ini tentang sesuatu. Kemudian tulis di kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. A4 ini ya boleh juga nggak A4, tapi dalam bentuk PDF itu wajib menurut saya. Karena saya membukanya jadi agak gampang kalau menurut dengan PDF. Jangan pakai Word, karena Word nanti berubah, terus kemudian lebih tinggi, gede ininya, filenya, agak sulit saya. Dalam bentuk PDF. Oke, ini 3 jam pertama. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan tentang nomor 1? Udah ya. Saya nggak terlalu ada yang ngomong berapa lembar, nggak penting amat. Yang penting jelas bahwa ini saya paham. Nggak usah risau tentang bahasa Indonesia. Saya terbiasa membaca bahasa milenial. Ya kenapa saya biasa baca milenial? Karena saya harus membaca itu, harus membaca itu. Karena musuh saya ini milenial. Iya, Claudia. Silakan. Terima kasih Pak. Untuk tugasnya ada minimal atau maksimal jumlah kertasnya? Nah, enggak Claudia. Ya, baik, terima kasih Pak. Pasti jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kamu menyiksa saya bacanya. Saya malah ngomel-ngomel siaran nih Claudia 10 lembar. Pada suatu hari, waduh. Ya. Pointers juga boleh. Pointers. Tapi usahakan saya bisa mengerti. Jangan sudah pointers terus kalimatnya kata-kata kuncinya aja yang ditulis. Saya jadi nggak ngerti. Ya ada penjelasannya. Ya tapi saya nggak berbicara tentang berapa lembar. Paham di sini ya? Nggak sulit lah ini ya. Saya beralih yang kedua. Jadi kenapa 3? Yaitu karena memang aturannya gitu. Ini karena 6 JP harus saya 3. Yang soal kedua adalah tokoh panutan. Ini masih individual. Peserta memilih mendeskripsikan apa dan bagaimana nilai berakhlak yang diaktualisasikan oleh 2 tokoh panutan. 2. Nah, kriteria tokoh panutan itu bebas. Anda boleh ambil tokoh panutan itu di internal kantor Anda, boleh kantor sebelah, boleh Anda ambil dari tokoh-tokoh hebat di luar sana, mau masih hidup atau sudah mati boleh juga. Misalnya kemarin itu saya dapat tulisan tentang Baharudin Lopa. Tapi dia detail ininya, dia ada apa ya Baharudin Lopa praktekkan dengan berakhlak. Dia berorientasi ini sebagaimana dia melakukan ini. Dia harmonis itu dia dalam menjalankan tugasnya itu seperti itu. Kayak gitu. Terserah Anda boleh menganalisis siapa saja yang Anda anggap tokoh. Tapi nanti kasih deskripsi tokohnya kalau misalnya itu orang di dalam Anda, di dalam kantor pertanian, di dalam kantor di rumah sakit, di guru, kepala sekolah gitu. Disebutkan ini adalah
siapa, supaya saya tahu. Gitu, supaya saya tahu, oh ini kepala sekolah, oh ini kepala rumah sakit, oh ini pesuruh rumah sakit. Nah, tokoh itu nggak harus orang di atas, di bawah. Pesuruh di kantor saya itu ada yang hebat, tapi di bawah sekali. Hebat tuh. Dia melayani. Dia punya value akuntabilitas yang tinggi. Tidak pernah meleset kalau ditugaskan tuh ada tanggung jawaban. Nah, itu. Jadi boleh. Itu pun kalau ada mau observasi boleh. Ada pertanyaan di sini? Nomor 2. Enggak ya. Oke, gampang, sederhana sekali. Ini juga diketik dalam A4, upload di PDF, misalnya bukan A4, F4 juga nggak apa-apa, cuma A4 biar ada ukurannya kan gitu. Terserah Anda. Kalau di laptop kan tinggal A4 boleh. PDF di upload. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ini yang lagu wajib Anda jurnal. Jadi pertama misalkan tapi jurnalnya saya minta dalam bentuk video. Jadi dalam bentuk video. Ada biasa kan bikin jurnal ya. Oke. Cuman ada beberapa yang saya baca dari jurnal teman-teman yang lain, nggak tahu yang ada di sini, yang ada di hadapan saya, yang hebat-hebat. Jurnalnya lebih kayak membuat summary. Jurnal itu nggak membuat summary. Jadi misalnya Anda sekarang lagi duduk bersama saya, Anda jurnalin gitu ya. Pagi ini saya menerima materi berakhlak, misalnya gitu ya. Nah di sini masih formal, berakhlak ini ialah ini titik. Nah di paragraf yang di bawahnya sudah Anda nggak usah nyeritain berakhlak, berorientasi ini ialah nggak gitu lagi gitu. Apa dari ketemuan kita itu apa yang menjadi poin Anda? Apa yang Anda dapat nih gitu. Boleh itu dalam bentuk semacam listen learn ini hikmahnya ketemu Bapak itu saya jadi ini nih gitu. Jadi saya jadi kok paham ini yang tadinya saya nggak ngerti jadi ngerti tuh gitu. Itu selesai tuh. Jurnal itu semacam itu. Jadi apa yang opini kita, apa yang kita pikirkan terkait dengan itu. Kalau diajarkan semua bisa ngerti ya bisa-bisa. Tapi di antara 100 yang kita ajarkan dan mengerti itu nggak perlu dijurnalin semua. Bisa jadi ada yang paling. Ya. Jadi pilih yang paling. Itu jurnalin. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Tapi nanti dalam bentuk video. Jadi Anda bilang bahwa hari ini materi ini. Kan saya dapat dari situ. Nah, itu baru Anda celoteh di situ. Apa yang saya dapat? Kayak saya bilang, wah, hari ini saya ngasih materi tentang ini di kelas ini. Materi saya adalah tentang ini. Terus, nah, di jurnal saya akan apa yang paling terkesan saya dengan kelas ini misalnya. Saya terkesan di dalam materi tadi, saya tertarik pada satu pertanyaan dari peserta ini. Hubungannya berakhlak dengan ini, wah ini keren nih. Bisa jadi di jurnal saya itu, dan itu saya nggak bisa jawab. Gitu. Bisa jadi gitu ngomong di jurnal saya. Dan itu harus saya akan cari sampai ketemu dulu itu di mana itu saya bisa mendapatkan jawaban seperti yang ditanyakan oleh mereka. That's the journal. Bukan buku harian, tapi bukan juga summary. Jadi ini adalah apa yang kita kayak opini gitu, kayak cerita tentang materi yang kita dapat. Jadi seperti itu ya. Paham ya? Ada pertanyaan untuk jurnal?
Oke. Anda berawan terus dari tadi, Claudia. Claudi Pak ya. Oh, iya Claudia. Claudia. Ya, Mau silakan. punya tugas Pak dalam learning Ya. journal bentuk MP4 ini, apakah kita memvideokan diri kita atau bisa dalam bentuk animasi PowerPoint yang dijadikan video? Bebas. Bebas. Misalnya Anda beranimasi, terus Anda yang ngomong, ini hari ini adalah, Anda nggak kelihatan terbaik. Be the best. Bikin yang terbaik menurut Anda. Supaya saya nontonnya juga seneng. Cia, keren nih. Kalau polos itu juga nanti saya terus mengantuk. Enggak juga sih, enggak. Saya menikmati. Merekam diri sendiri Pak. Iya boleh, ya enggak apa-apa. Apa yang terbaik kita? Ya, baik. Ada yang pasang kamera gini terus ngobrol. Ada yang ngobrol sambil ada background. Ada yang cuman backgroundnya aja yang ini, terus dia ngomongnya sambil sembunyi di bawah meja. Saya adalah Claudia, sembunyi. Saya adalah Claudia. Di sini saya gitu. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan. 3 menit paling lama. Paling lama 3 menit. Ya. Kalau udah lebih dari 3 menit kepanjangan, nanti kepanjangan terus Anda mikir-mikir apa lagi ya gitu kan. 3 menit itu paling lama. Ada yang 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, it's okay. Tapi buat yang terbaik menurut Anda. Iya. Pak De, waktu kita tinggal 11 menit lagi ya Pak. 11? Ya. Oh, masih lama. Saya kepingin cepat-cepat. Oke. Ya, terima kasih. Ya, oke Pak. Terima kasih. Oke. Cantiknya Niswati ini. Awas kamu di kantor, Nis. Oke. Oke, jadi seperti itu. Ini. Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ini? Kalau cukup saya, oke. Nimade Dwi Mardiani. Silakan. Terima kasih Pak. Mau bertanya, ini untuk waktu pengumpulan tugasnya kapan ya Pak? Ini di-upload di Kolabjar nih. Di-upload di Kolabjar hari ini. Hari ini tuh berarti jam 12 malam nih. Pokoknya tanggalnya belum berubah ya. Kalau 12 malam kurang 1 menit. Berarti ketiga tugas ini di-upload hari ini. Ya. Jadi karena ini kan memang Anda setelah saya ini kan langsung asinkronus ya. Nah, dilaksanakan di asinkronus itu Anda membuat 3 JP untuk ini, datanya 2 JP untuk ini. Jadi selesai upload atau diupload nanti 3-3-nya sama-sama boleh. Nah, untuk yang ini yang MP4 ini tetap dalam bentuk PDF ya, uploadnya, linknya aja yang diupload. Anda pasang kalau boleh Anda masangnya kalau Anda di YouTube boleh. Misalnya Anda nggak mau pasang di YouTube, misalnya Anda kepinginnya masang di Instagram juga boleh. Nanti linknya diketikkan di Word terus di PDF kan, linknya aja dikirim di PDF di Kolabjar ya. Jangan videonya karena berat tuh nanti. Ya. Ya, jadi bebas kasih, itu. Pak. Ya, itu linknya bebas. Anda kalau ada yang lain ya silakan aja, misalnya link yang aplikasi yang lain. Yang penting link itu bisa ditampilkan dan saya bisa membuka link. Itu aja, bebas. Oke, good. Saya lanjutin ini untuk hari ini. Tugas 1. Tugas kedua, ini hari kedua untuk besok. Oke. Jadi yang besok kerjain besok ya. Jangan dicampur nanti campur karena ini sebetulnya bersambung. Nah, besok itu kan 10 JP Anda. Jatahnya 5 JP-nya saya minta Anda membuat tugas kelompok. Nah, itu yang saya tanyakan ke panitia tadi bahwa saya tidak bisa nih bikin kelompoknya gitu. Karena belum
Buka itu. Kalau sampai hari ini, siang ini, saya tidak bisa membuka kelompoknya menjadikan kelompok, yang jelas itu 3-3. 3-3 ya. Setiap kelompok 3. Anda pernah membuat kelompok sebelum ini? Di agenda 1 pernah membuat kelompok 3-3-3 gitu? Pernah? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Oh, belum pernah dapat tugas kelompok di agenda 1? Belum, Pak. Oke. Jadi desainkan kelompoknya sesuka Anda. Ketuanya Fikri ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Buatkan kelompoknya 3-3 Fikri. Kalau boleh nanti dikirim ke WA saya kelompoknya, supaya saya nanti di kolab jarnya saya sesuaikan dengan yang Anda usulkan itu kelompoknya. Oke? 3-3. Jadi nanti kalau bicara kelompok, uploadnya tiap kelompok itu satu, nggak usah semua ngupload. Oke? Misalnya 3 kelompok, Fikri, Selvi, Claudia. Siapa ketuanya? Misalnya Fikri. Oke, Fikri yang. Tapi saya tahu bahwa ini Fikri upload ini untuk kelompok ini bertiga, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Tiap kelompok 3 orang, dan ini 3 kelompok. Penerapan berakhlak kelompok. Peserta mengevaluasi, membandingkan, untuk kemudian mempraktekkan berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Jadi apa yang Anda buat hari ini, nah besok itu didiskusikan. Fikri bawa punya dia, Selvi bawa punya Selvi, Claudia bawa. Diskusikan bertiga, pilih penerapan yang mana nih. Merangkum praktek berakhlak pilihan dalam bentuk tulisan. Jadi dirangkum tiga akhlaknya Fikri yang tadi itu, misalnya Fikri berorientasi pelayanan, Sylvia juga ada berorientasi pelayanan, Claudia berorientasi pelayanan. Pilih yang mana nih gitu. Jangan tiga-tiganya ngomongin orientasi pelayanan. Jadi salah satu. Jadi kalau ada berakhlak 7 berapa? Berakhlak 7, misalnya dibagi 3. Jadi berakhlak ini Fikri, terus yang 2 sisanya siapa, 2 sisanya lagi siapa gitu. Jadi ditunjukkan bahwa Fikri misalnya guru saya dalam peralihan pesanan, dan guru saya, terus kemudian yang satu misalnya saya dari kedokteran, saya dokter, saya mempraktekkan ini dalam bentuk ya, saya mempraktekkan dari gitu. Jadi nggak semua 7 enggak, dibagi. Oke, paham ya di sini? Anda yang membagi nanti, yang nyaman mana. Tuliskan, diketik, kelas 4, diupload dalam bentuk PDF. Ya sama seperti tadi. Nggak usah mikirin tentang berapa halaman, tapi dituliskan. Tokoh panutan. Ini juga tugas kelompok. Peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok. Jadi kan 3 orang ini, yang tadi satu kelompok itu, sudah bawa tokoh panutan masing-masing. Nah, diskusi, mana nih yang kepilih nih? Nah, gitu. Menentukan tokoh panutan pilihan kelompok, kemudian mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak yang diterapkan apa dan bagaimana penerapannya dalam bentuk video. Nah, yang ini video. Anda buatkan video tokoh. Tokoh itu sudah tokoh kesepakatan. Dari Anda bertiga siapa yang dipilih? 2 orang tokoh, pilih 2. Bisa jadi punya Fikri 1 nih, punya Claudia 1, terus yang 1 misalnya sama ya. Pokoknya pilih jadi 2. Kalau mau 3 boleh. Mau 1 boleh, 3 boleh. Terserah Anda. Bagusnya memang 3 kalau ini bertiga. Jadi ini dengan kemudian saya cuma terima linknya saja. Kemudian learning jurnalnya sama seperti yang tadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Kita going fast and fast. Oke, nggak ada ya? Saya di baca-baca ya. Oke, ini hari ketiga. Personalizing value. Jadi individu lagi. Peserta diberikan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, ini sendirian. Anda sendirian. Jadi
tulis pada kertas A4. Jadi saya, guru, saya akan mempraktekkan di berorientasi pelayanan itu harus sebagai ini. Kemudian akuntabel itu seperti ini. Kemudian, tapi jangan keluar dari tugas pokok fungsi ya. Jadi misalnya gini, saya katakan keluar. Saya mengajar ini berorientasi pelayanan itu seperti ini dengan metode yang ini supaya mereka paham. Itu saya berorientasi. Kemudian akuntabel itu apalah, ada dengan nilai dan saya pertanggungjawabkan dalam bentuk nilai dan penghasilan. Kemudian begitu harmonis, Anda keluar. Bisa jadi benar tapi nggak nyambung. Anda keluar dari mengajar, saya di kampung walaupun tetangga saya itu sukunya berbeda-beda, tapi kami tetap, ya itu benar sih, benar. Tapi keluar dari tugas pokok fungsi Anda. Jangan, tetap di bagaimana Anda sebagai seorang guru terhadap murid mempraktekkan harmonis. Seorang dokter mempraktekkan harmonis di kerjaannya, bukan dengan tetangga-tetangganya, oke? Paham di situ? Dan semua untuk berakhlak sampai ke terakhir itu yang dipraktekkan adalah ada di situ. Ini dalam bentuk video. Ya bisa monolog, bisa tadi itu bisa sembunyi di orangnya, suaranya aja, terserah Anda yang terbaik ya, Bang. Dengan latar belakang background dengan slide-slide yang supaya kelihatan lebih bagus, silakan. Kemudian learning journal-nya sama. Jadi hari kedua apa yang Anda lakukan, apa yang menarik Anda untuk Anda membuat seharian ini, apa yang Anda lakukan, kemudian mana yang Anda ada kesan di hati Anda. Oh, saya mendapatkan ini, apa yang Anda dapatkan lebih dari yang lain. Oke, paham ya? Nggak sulit. Ringan dan yang lucu. Kelihatannya memang banyak penjelasannya. Dan ini hari terakhir, hari Selasa pagi, promoting the culture. Ini cuma 2. Ini learning journal-nya itu nanti, ini postingnya bukan pagi itu, tapi bisa jadi malam gitu, bisa jadi. Tapi pagi begitu ketemu saya, ini harus sudah jadi. Jadi peserta diberangkat untuk mendiskusikan dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Mendiskusikan, jadi pagi itu Anda berdiskusi di kelompok dulu, memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi pilih dalam melaksanakan tugas. Kemudian dibuat dalam bentuk video kolaboratif. Jadi sebetulnya yang tadi itu juga yang sama juga seperti yang tugas yang kedua, terus tapi ini dalam bentuk video tapi sudah bergabungan. Kemudian learning journal sudah oke. Nah, terima kasih.